Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Sultan Murad IV pada suatu hari beliau berjalan. Kemudian ramai orang berkumpul di satu tempat. Rupanya pada saat itu dilihat ada seorang jasad seseorang nih yang tergeletak di dekat selokan air. Masyarakat berkumpul dan mereka berkata, ini orang zindik, ini orang-orang ahli maksiat, sehingga tidak ada yang mau mengurusi jenazah itu. Kemudian beliau bertanya, siapakah ini? Tadi jawab, Fulan bin Fulan. Kemudian di manakah tempatnya? Kemudian ditunjukkanlah rumah dari jenazah ini. Lalu Sultan Murad IV mengangkat jenazah ini, dibawa kemudian ke rumahnya. Sesampai di rumah disambut tangisan istri dan anak-anaknya. Lalu istrinya berkata, wahai Allah, aku jadi saksi bahwa ini jenazah adalah jenazah orang baik. Raja jadi heran. Kalau tadi mereka menyumpah-nyumpah, kemudian mengatakan jenazah zindik, ini istrinya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa suaminya orang baik. Lantas sang raja bertanya, wahai, apa yang terjadi dengan suamimu ini? Maka sang istri bercerita, wahai tuan, suamiku ini memang tiap malam dia membeli minum-minuman keras. Dia tiap malam dia berkeliling di tempat-tempat maksiat, di tempat bordil. Dia beli semua minuman itu. Kemudian dia bawa pulang dan dia kemudian buang minuman-minuman itu. Dia hancurkan itu, kendi-kendi minuman itu. Lalu dia berkata kepadaku, wahai istriku, malam hari ini aku sudah mengurangi dosa dari umat Islam. Lalu dia kembali lagi ke tempat-tempat maksiat. Lalu dia bayar, dia berikan uang kepada orang-orang, kepada wanita-wanita yang menjual diri itu. Dia katakan, tutuplah pintu-pintu rumahmu. Jangan ada lagi yang datang ke sini, karena kalian sudah aku bayar pada malam hari ini. Lalu dia pulang. Maka dia katakan kepadaku, wahai istriku, aku sudah menutup tempat maksiat, sehingga tidak ada lagi kesempatan dari keluarga kita, kawan-kawan sesama muslim kita untuk berbuat maksiat. Wahai Tuan Raja, itulah yang dilakukan oleh suamiku. Dia adalah waliullah. Maka raja pun kemudian menyelenggarakan jenazah ini sesuai dengan tuntunan syariat. Para sahabat surgaku, apa makna cerita ini? Ini ternyata bahwa menggambarkan kepada kita, banyak sekali kita melihat seseorang dengan kacamata yang berbeda. Kita hanya melihat tampilan luarnya saja. Kita hanya melihat casingnya saja. Kita tidak melihat ke dalam. Bahkan terkadang hanya sekilas saja kita melihat. Kita kadang sudah memvonis seseorang. Bahkan kita belum kenal begitu jelas, tapi kita kemudian sudah menyebarkan berita dan menyampaikan berbagai macam tanggapan buruk kepada seseorang. Betapa banyak orang yang casingnya kelihatan baik. Betapa banyak orang yang kelihatan tampilannya luar biasa, tapi sebenarnya jauh daripada itu. Tetapi juga banyak orang kelihatan di luar jelek. Kelihatan tampilannya tidak memikat sama sekali. Tetapi sebenarnya dia memiliki satu ibadah yang dapat menghantarkan dia menjadi penghuni-penghuni surga. Ini sudah menjadi kebiasaan umat ini. Bahwa kita sering melihat tampilan luar. Setelah kita melihat kemudian kita melontarkan komentar dan lain sebagainya. Maka saudaraku, janganlah. Kita boleh melihat apa saja, tetapi tidak boleh kita langsung memvonis. Lihatlah lebih detail. Pelajari dulu. Mungkin ada makna-makna yang dapat kita ambil. Karena kita tidak tahu apa yang berada di belakang itu. Maka harus bayin, fatabayyanu. Kita harus menerima penjelasan. Kita harus mencari penjelasan agar kita tidak termasuk orang yang suka berbohong. Agar kita tidak termasuk orang yang suka memvonis
dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada saat ini kita di bulan Ramadan untuk sama menjaga diri, tidak mudah menghakimi orang lain, tidak mudah memvonis orang lain. Jaga lisan kita, jaga pikiran kita, fokus untuk ibadah kepada Allah. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, maka jaga fokus ibadah kita. Jangan mudah terombang-ambing, jangan mudah kita memvonis orang lain. Mudah-mudahan walaupun ibadah pada saat wabah seperti ini, tetapi kualitas keimanan kita, kualitas keyakinan dan kualitas ibadah kita itu insya Allah tidak berkurang dibanding tahun-tahun lalu, bahkan bisa lebih. Demikian, mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.